Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dibunahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya langkah menuju surga. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke pembahasan Waalaikumsalam. Terakhir kita sampai ke pembahasan bab istihbabi tahsini sauti bil Quran, bab disukainya memperindah ya suara ketika membaca Al-Quran, memperbagus bacaan dan suara ketika membaca Al-Quran. Ini sudah kita bahas ya, tentang keutamaan seseorang memperindah bacaannya, memperbagus bacaannya. Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran itu jangan lurus-lurus aja ya, apalagi dihem-hem. Ya, mayatasaluna anin nabail azim alladzi dihem-hem ya tamah. Ya. Nanti khawatir dia tidak mengeluarkan makhrajnya, hurufnya dengan benar. Jadi salah artinya. Tapi harus diperjelas ya bacaannya. Jadi bahkan kalau kita punya suara indah, suara bagus, diperbagus bacaan Al-Quran. Tong ieu menyanyi alalus gitu ya, baca Quran saayana we gitu ya. Agak leong ya. Justru hal sebaliknya. Tapi itu sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, babul hathi ala suwari wa ayatin makhsusatin. Bab al-hath, anjuran. Anjuran untuk menghafal, untuk membaca ala suwarin, atas surat-surat, wa ayatin, dan ayat-ayat makhsusatin yang makhsus, yang dikhususkan. Jadi ada ayat-ayat, ada surat-surat yang memang mempunyai keutamaan-keutamaan khusus. Dan anjuran ya terhadap ayat atau surat yang mempunyai keutamaan khusus, kita menghafalnya. Ya, sebaiknya kita menghafal. Jelas seperti Al-Fatihah, seperti ayat kursi, seperti muawwidzatain ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian surat Al-Ikhlas. Ini ayat-ayat yang mempunyai keutamaan. Ya, atau surat Ali Imran, atau surat Al-Kahfi. Surat-surat yang mempunyai apa? Keutamaan.
Jadi di dalam bab ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang apa? Tentang anjuran seseorang untuk membaca, menghafal ayat-ayat atau surat-surat yang mempunyai keutamaan khusus. Yang mempunyai keutamaan khusus. Kita bacakan hadisnya, kemudian kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahullahu taala. Setelah membawakan bab, kemudian Syekh atau Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla, dari Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya. Qala berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka a'dama suratin fil Qur'an, maukah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Fa akhadha biyadi, maka kemudian Rasul mengambil tanganku, falamma aradna an nakhruja, maka tatkala kami mau keluar dari masjid, fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, innaka kulta, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, lau allimannaka a'dama suratin fil Qur'an, aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Qala, kemudian Rasul bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, rawahul Bukhari. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Sa'id tentang surat yang paling agung yang akan kau ajarkan kepadaku, apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang berulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an yang paling agung, alladzi utituhu, yang aku telah diberikan surat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Rafi tentang surat ya yang paling a'dham di dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Surat Al-Fatihah, atau juga disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 yang berulang, 7 ayat yang berulang. Ya, yang sering kita baca dalam salat kita, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, atau lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi suratu laha khasaisu minha, dan surat ini mempunyai kekhususan, minha diantaranya annal insana idza qara'aha ala marid, salah satu kekhususan surat ini Al-Fatihah, sesungguhnya apabila ada seseorang dia membacakan surat Al-Fatihah ini kepada orang yang sedang sakit, fa innahu yushfa biidznillah, maka sesungguhnya dia akan disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lakinna bi syartin, akan tetapi dengan syarat, an yaqra'aha bi imanin mu'minin. Yang pertama, dia harus membacanya dengan penuh keimanan. Ya. Jadi Al-Fatihah ini termasuk apa? Termasuk surat yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya kita harus beriman, yakin bahwasanya dengan sebab surat Al-Fatihah ini ketika dibacakan maka akan menyebabkan Allah menyembuhkan. Dan tentunya dengan apa? Keyakinan kita. Ya, dengan keyakinan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni yaqra'uha wa huwa mu'minun bi annaha ruqyatun nafi'atun. Artinya adalah ketika dia membacanya, dia beriman bahwasanya ayat yang dibacanya ini adalah ruqyah yang nafi'ah. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang meruqyah itu tidak lepas surat-surat yang dibacakan ketika meruqyah dari surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Ya, syarat yang pertama harus
betul-betul dia yakin ketika membacanya dan iman ketika membacanya. Ya. Dan dibacakan kepada orang yang sakit. Disentuh yang bagian yang sakitnya kalau dia mahram baginya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dengan dia meyakini bahwasannya dengan sebab surat Al-Fatihah ini Allah akan menyembuhkan. Dan ini sudah kita sebutkan ya di dalam bab-bab sebelumnya tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika menimpa kepada kita sesuatu apapun itu, ya, maka yang pertama yang kemudian kita lakukan adalah kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi yang pertama ketika menimpa kepada kita apapun bentuk sakitnya atau penyakitnya, maka yang harus kita ingat siapa zat yang menyembuhkan. Jangan dia mau ujug-ujug ingat dokter ieu. Ingat ka mantri ieu, ingat ka mantri itu. Belum kita melakukan upaya yang paling apa? Yang paling sering dilakukan oleh Rasul apa? Meruqyah dirinya. Membacakan kepada sesuatu yang sakitnya. Ya. Dan ini ternyata dilakukan oleh Rasulullah oleh para sahabatnya. Baru setelah itu kemudian dia datang kepada tabib, kepada dokter, ya, yang memang dianjurkan kita untuk berobat dengan sebab-sebab syar'i, yaitu berobat kepada yang ahli. Karena kata Rasulullah SAW, tadawu, berobatlah kalian. Fa inna fi kulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu mesti ada obatnya, mesti ada obatnya. Tapi yang harus ingat kita pertama adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dianjurkan kita apa? Untuk membacakan kepada sesuatu yang kita rasakan sakit, di bagian manapun yang kita rasakan sakit, di perut, di dada, di kepala, ya, di bagian manapun, kita ruqyah diri kita. Dan kalau kita yakini itu, bisa jadi mungkin kita nggak perlu kemana, nggak perlu ke dokter gitu ya. Ini kadang-kadang hal yang pertama yang kadang-kadang luput dari kita. Karena ketika menimpa kepada kita sebuah musibah, penyakit apapun bentuk sakitnya, kadang-kadang langsung kita ingat siapa? Dokter. Langsung kita ingat siapa? Mantri misalkan. Langsung kita ingat siapa? Siapapun yang bisa menyembuhkan gitu ya, atau yang bisa menyebabkan kesembuhan. Taib. Kemudian yang kedua, sana. Ambil ke sini. Bang, ambil bang. Wa syartu tsani, dan syarat yang kedua, an yaqra'aha 'alal maridi mu'minin aidon. Nah, ini yang kedua, dibacakan surat Al-Fatihah itu pun kepada siapa? Kepada orang yang sedang sakit dan sedang sakitnya pun mukmin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Banyak orang yang kemudian ketika diruqyah, ketika dibacakan surat, dia kemudian apa? Mending ka dokter we. Ya, seakan-akan apa? Dia nggak yakin dengan ruqyah itu. Ya, seakan-akan dia nggak yakin dengan apa? Dengan ruqyah. Diam ya, diam. Wa yadullu ala hadza anna an-nabiyya ba'atha sariyatan, dan menunjukkan dalil kepada hal ini adalah Nabi SAW beliau pernah mengutus sekelompok para sahabat gitu ya, sariyah. Sariyah ini sebagian ada mengatakan sekelompok pasukan peperangan Rasulullah yang tidak dipimpin oleh Rasul namanya sariyah. Kalau peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul namanya ghazwah. Ya. Jadi Rasulullah mengutus sariyatan, sekelompok kaum muslimin para sahabat. Fanazalu ala qaumin fastadafuhum, maka mereka ini para sahabat ini singgah di sebuah kaum, singgah di sebuah kampung. Kemudian apa? Fastadafuhum, maka penduduk kampung tersebut menjamu mereka sebagai tamu. Artinya ngahiyap gitu ya. Ketika para sahabat yang sekelompok para sahabat yang diutus oleh Rasul ini singgah di kampung itu, maka kemudian disambut oleh penduduk kampung. Kemudian apa? Walakinnal qauma lam yudayyifuhum, akan tetapi penduduk kampung tersebut, kata Syekh Utsaimin, itu dalam hadis disebutkan ya, akan tetapi penduduk kampung tersebut mereka tidak menjamu Rasul sallallahu, tidak menjamu para sahabat ini. Fasallatallahu ala sayyidihim ay sayyidil qaum an ladaqathu aqrabun, maka kemudian dengan izin Allah ya, pemimpin kaum tersebut disengat oleh siapa? Oleh kalajengking. Disengat oleh kalajengking.
Jadi ketika mereka menjamu para sahabat Rasulullah, tapi mereka tidak menjamu sebagai tamu, artinya tidak memberikan makanan, tidak menjamu selayaknya seorang tamu yang dimuliakan, sekelompok tamu yang dimuliakan. Kemudian Allah takdirkan pemimpin kaum itu apa? Disengat oleh akrab, oleh kalajengking. Wa ta'adza minha adzan syadidan. Sehingga kemudian pemimpin kaum tersebut, pemimpin kampung tersebut, kalau kita mungkin kepala desanya atau kepala dusunnya gitu ya, karena sengatan kalajengking tadi, adzan syadidan, merasa sangat sakit sekali. Faqala ba'duhum li ba'din, kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, idhabu ila haula'i rahti la'alla fihim qari'an yaqra. Pergilah kalian kepada orang-orang tadi yang tadi singgah di tempat kita ini. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang bisa membaca, artinya meruqyah. Faja'u ila sariyati, maka kemudian penduduk kampung tersebut mereka menyusul ya kelompok dari kalangan para sahabat ini yang telah pergi. Wa qalu lahum, dan kemudian penduduk kampung ini berkata kepada mereka, inna sayyidahum ladagatu aqrabun, sesungguhnya pemimpin mereka sudah disengat oleh kalajengking. Fahal minkum ahadun yaqra'u, apakah di antara kalian ada yang bisa membaca, artinya meruqyah. Nah, ini dalil tentang bolehnya ruqyah ya. Apakah di antara kalian ada yang bisa membaca atau meruqyah? Qalu na'am. Para sahabat di antara mereka mengatakan, benar, kami bisa meruqyah. Ada di antara kami yang bisa meruqyah. Lakin akan tetapi la naqra'u alaikum, kami tidak akan membacakan untuk kalian illa idza ataitumuna mukafa'atan, kecuali kalian memberikan kepadaku mukafaah, bayaran. Ghanaman, yaitu apa? Seekor kambing. Kalau kalian pingin diruqyah pemimpin kalian itu, maka harus ada bayarannya, dan bayarannya adalah seekor kambing. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, kata penduduk kaum tadi, nu'tikum, kami akan membayarnya, kami akan memberikannya kepada kalian. Fataqaddama ahadul qaumi minas sahabati, maka kemudian majulah salah seorang di antara sahabat, ya, ada yang mengatakan Abu Qatadah, ada yang mengatakan sahabat yang lainnya. Faja'ala yaqra'u hadha ar-rajuli surat al-Fatihah, maka sahabat ini kemudian membacakan kepada pemimpin kaum tersebut surat Al-Fatihah. Wa huwa asyaddu ma yakunu minal alami minal ludgil aqrabi faqara alaihi. Dalam kondisi pemimpin kaum tersebut sedang dalam kondisi asyaddu ma yakunu minal alam, artinya kesakitan sekali karena disengat atau digigit oleh, atau di apa bahasanya, sengat ya. Kalau kalajengking apa bahasanya? Seret. Taib, sama aja berarti ya, disengat ya. Kalau diseret asa ciga engang gitu ya, seret gitu. Taib. Disengat kalajengking. Jadi kondisinya ketika sahabat ini datang kepada pemimpin kaum tadi, dalam kondisi dia sedang kesakitan sekali gitu ya. Asyaddu ma yakunu minal alam. Asyaddu ini sangat dahsyat. Keur ngagibri gitu ya, wallahu alam ya. Pokoknya intinya lagi panas-panasnya. Kemudian faqara alaihi, maka sahabat tadi membacakan. Faqama rajulul ladzi, maka orang yang tadi disengat tadi tiba-tiba berdiri, ka'annama nasyata minal iqal, seakan-akan dia semangat, lepas dari ikatan. Jadi seperti orang yang lepas dari ikatan, semangat gitu. Ya, artinya seakan-akan dia itu seperti unta yang dilepas ikatannya, lari gitu, seger. Laisa fihi ba'sun, yang seakan-akan tidak pernah menimpa kepada dia penyakit sedikit pun. Fa'atuhumul ghanam, maka kemudian mereka pun diberikan kambing. Tsumma qala ba'duhum li ba'din, kemudian berkata sebagian mereka sahabat ini kepada sahabat yang lainnya. Jadi antara sahabat ini berkata ketika dikasih kambing, naksha an takunal ghanamu haraman, kita khawatir ini kambing ini bisa-bisa haram nih katanya, karena mereka nggak tahu ilmunya tentang hal ini. Akhirnya fala naqulu minha hatta nasila ila nabi, maka kita tidak akan memakan daging kambing ini sampai kita menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat sepakat untuk apa? Tidak menyembelih kambing itu, ya. Jadi diantep dari pencit sampai mereka mendatangi siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian falamma wasalul Madinah, ketika mereka sampai ke Madinah,
Wa akhbarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengabarkan kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Qala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, khudhuha wadribu li bisahmin. Ambillah oleh kalian kambing itu, ya. Wadribu li bisahmin, bagikan kepadaku bagiannya. Kata Rasul, bagikan kepadaku bagiannya. Yani ij'alu li sahman minha. Maksudnya, buatlah bagiku bagian dari kambing itu, ada bagiannya untukku. Kata Syekh Utsaimin, ucapan Rasul ini, wa inna ma qala dzalika tatyiban liqulubihim. Nabi SAW mengucapkan itu bukan karena karaohku dagingna gitu ya. Tapi Nabi mengatakan itu apa? Tatyiban liqulubihim. Agar para sahabat ini merasa thayyib hati mereka. Jadi karena Nabi nggak mengatakan halal ambil saja, enggak, tapi kata Rasul, bagikan mana bagian saya. Berarti menunjukkan bahwasanya daging kambing itu halal. Ya, supaya para sahabat, Nabi aja minta bagian, berarti ini halal, boleh untuk disembelih dan dimakan. Wa illa fahuwa sallallahu alaihi wasallam fi ghina an hadza wa bayanan li hali hadza syai'. Karena kalau tidak, Rasul adalah orang yang paling sangat cukup terhadap perkara ini. Artinya tidak kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat, ya. Bahkan para sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah, kullama sa'alu atahum, setiap kali para sahabat minta kepada Rasul, maka Rasul pasti beri. Hatta nafida ma indah, sampai Rasul tidak ada lagi yang mau diberi lagi karena habis. Para sahabat datang kasih, sahabat datang kasih. Sampai tidak ada lagi yang harus dikasihkan lagi. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, man yastagni yughnihillah wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan berikan kekayaan kepadanya, kecukupan kepadanya. Wa man yasta'fif, barang siapa yang dia menahan dirinya untuk tidak meminta-minta, yu'iffahullah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, di sini Nabi SAW adalah sosok yang pernah ada seorang badui meminta kepada Nabi karena Nabi dikenal orang yang dermawan. Kemudian orang badui tersebut minta ke Nabi, ya, dengan permintaan yang sedikit menguji Nabi SAW, dengan meminta kambing yang ada di antara dua gunung. Maka Nabi mengatakan, ambillah kambing itu seluruhnya. Maka diambil. Karena Nabi SAW itu kalau dapat ghanimah, itu dapat ghanimah 1/5. Jadi Nabi itu hartanya kaya sekali. Karena setiap kali peperangan Nabi dapat berapa? Dapat 1/5-nya. Ya, walillahi walirrasul khumus, untuk Allah dan Rasulnya adalah 1/5. Sedangkan peperangan Nabi itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu sekitar hampir 50 kali peperangan Nabi. Yang dihadir oleh Nabi sekitar 25 atau 30 kali. Yang Nabi mengutus para sahabat yang dipimpin oleh sahabat lainnya, jadi Sariyah namanya, itu sekitar 25 kali. Dan Nabi hidup di mana? Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Tapi Nabi peperangannya berapa kali? Hampir 50 kali. Jadi setiap kali 2 bulan sekali itu Nabi perang. Atau ada peperangan. Dan hampir setiap peperangan dimenangkan oleh Nabi. Dan dapat ghanimah yang tidak sedikit ghanimahnya. Tapi Nabi SAW ketika meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Nabi SAW ketika meninggal, Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuannya Rasulullah satu-satunya ketika itu, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan meminta, mana harta bapak saya, mana warisan saya, harta peninggalan bapak saya. Dan Nabi ketika itu tidak meninggalkan apapun. Sampai Fatimah bertanya, bagaimana sama sekali nggak ada apa-apa. Dan yang ditinggalkan oleh Nabi hanya pakaian perang, itu pun digadaikan kepada orang Yahudi. Dan Fatimah masih bertanya-tanya kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai diingatkan oleh Abu Bakar dengan apa? Dengan hadis. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dirham dan uang dinar. Innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu. Taib. Jadi di sini Nabi SAW ketika mengatakan mana bagian saya, berikan kepadaku bagianku, maksudnya ini adalah menunjukkan bayanan lihal lihada syai', menunjukkan tentang perkara itu adalah halal. Tsumma qala lilladzi qara'aha wa may yudrika annaha ruqyah. Dan kemudian Nabi berkata kepada orang yang membacanya, sahabat tadi yang membaca Al-Fatihah,
Dan apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah? Fa idza qara al-insanu ala maridin mu'minan bi annaha ruqyatun. Apabila kata Rasulullah, seseorang yang sakit kemudian dibacakan, ya, apabila ada orang yang sakit kemudian dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah dalam kondisi dia mukmin, bi annaha ruqyatun, bahwasanya surat ini adalah ruqyah, wal maridu mu'minun kadzalik, dan orang yang sakit ketika dibacakan pun dia beriman, surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah, bi annaha nafi'atun biiznillah, bahwasanya ini akan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini menunjukkan tentang ruqyah itu boleh. Ada sebuah hadis. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna tiwalata wa tamaima wa ruqyata syirkun. Sesungguhnya tiwalah ini pengasihan, pelet. Wa tamaim, sesuatu yang digantungkan, ya. Kemudian wa ruqyata syirkun, ruqyah itu adalah syirik. Sesungguhnya pelet yang digantung-gantung dan ruqyah itu adalah syirik, kata Rasulullah. Tapi ada hadis yang lainnya. Rasul mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Artinya yang dibacakan ruqyahnya itu adalah surat atau Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi atau ucapan-ucapan yang baik. Maka ini boleh. Karena Rasul pun meruqyah. Para sahabat pun meruqyah. Ini berarti ini menunjukkan tentang apa? Ruqyah itu boleh, atau ada ruqyah syar'iyah. Ada ruqyah yang syar'i. Taib. Selama yang dibacakan dalam ruqyah ini bahasa kitanya adalah jampe-jampe. Ruqyah itu bacaan atau jampe-jampe, ya, jampi-jampi. Ada kemudian memaknai image-nya jampi-jampi ini kayak dukun gitu ya, komat kamit jampi-jampi. Betul, kalau yang dibacakannya selain Al-Qur'an dan Sunnah, selain nasihat yang baik, dia jampe-jampenya bacain apa gitu ya, khawatir mantra-mantra jin, maka ini tidak boleh, jelas. Tapi kalau jelas yang dibacakannya surat Al-Fatihah, dibacakannya ayat kursi, yang dibacakannya adalah Al-Quran atau hadis, maka ini boleh. Ya, maka ini adalah boleh. Dan dalilnya banyak sekali. Bahkan di dalam hadis ini juga kita melihat tentang bolehnya seseorang dia menjadikan Al-Quran sebagai atau meminta upah untuk Al-Quran dengan Al-Quran, ya. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab dalam Sahih Bukharinya tentang bolehnya seseorang mengambil upah dengan Al-Quran. Salah satunya dibawakan hadis, dan juga hadis yang tentang ada seorang sahabat perempuan kemudian menawarkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menawarkan kepada Rasul untuk dinikahi, tapi kemudian Rasul tidak mau menikahinya. Kemudian ada sahabat yang lainnya datang kepada Rasul, ya Rasul, fazawijni iyyaha, nikahkan aku dengan dia kalau engkau tidak mau. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu punya sesuatu yang bisa kamu berikan sebagai maharnya? Aku tidak punya, ya Rasul. Kata Rasul, cari walau khataman min hadid. Carilah oleh kamu walaupun cincin dari besi. Yang penting harus ada mahar. Berarti ini mahar ini termasuk apa? Rukun daripada syarat sahnya nikah, harus ada mas kawin. Aku tidak punya, aku berikan mas kawin, ya Rasul. Kata Rasul, ibhath, carilah olehmu walau khataman min hadid, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Akhirnya sahabat ini nyari dan nggak ketemu cincin gitu ya, walaupun cincinnya dari besi, ya walaupun karatan gitu, dia bisa sah. Datang lagi, ya Rasul, saya tidak menemukannya. Kemudian Rasul bertanya, halaka syai'an minal Qur'an, apakah kamu punya sesuatu daripada Al-Quran? Menghafalkan Quran, bisa mengajarkan Al-Quran? Kata sahabat ini, na'am ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, uzawwijuka iyyaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku akan nikahkan kamu dengan dia dengan mas kawin yang ada padamu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa dijadikan mas kawin. Sedangkan mas kawin itu adalah sesuatu yang bisa kita jual. Misalkan kita berikan mas kawin kepada istri kita 1 gram emas. Si emas ini boleh untuk dijual. Dan akhirnya para ulama mengatakan bolehnya kita mencari upah dengan bacaan Al-Quran kita. Ini dalilnya kuat. Tapi kalau hadis nggak ada dalilnya. Kalau adzan nggak ada dalilnya. Ya.
Bahkan dikatakan barang siapa yang mencari hadis dengan tujuannya dunia faqad aflasa, maka sungguh dia telah bangkrut. Tapi kalau Quran ada yang membolehkan. Misalkan begini, Ustaz, tolong ajarkan saya Al-Quran sampai saya bisa baca Al-Quran. Ya sudah, saya bacakan, saya ajarkan kepadamu Al-Quran, tapi kamu bayar kepada saya sekian. Makanya sebagian mengatakan tidak mengapa, tapi tetap kita yang paling utama adalah ikhlas karena Allah. Ya, karena apa yang kita ajarkan ini betul-betul sangat berpahala. Apa kata Rasulullah? Ketika seseorang, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah tentu kita tidak meragukan ini. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi di sisi lain dia mungkin tidak ada sesuatu yang kemudian dia jadikan sebagai penopang hidup dia. Hanya mungkin ngajar Iqra misalkan. Tapi dengan itu dia berharap ada bayaran, mukafaah. Guru ngaji misalkan, ya tentu dia berharap ada bayaran. Boleh tidak? Boleh. Ya boleh seperti itu. Saya mau mengelamar jadi guru ngaji karena selama ini saya tidak ada sesuatu yang bisa menopang hidup saya. Kemudian dia mengharapkan dari itu imbalan gaji. Boleh tidak? Boleh. Ya, ini hukumnya dibolehkan. Dan juga apa? Dengan syarat tadi yang disampaikan oleh sahabat kepada yang diruqyah, disyaratkan aku akan meruqyah tapi bayarannya adalah kambing. Ya, dan disetujui, akhirnya apa? Diruqyah dan kemudian diberikan apa? Diberikan kambing. Ketika disampaikan kepada Rasul, apakah ini halal? Kata Rasul, khuduha, ambil oleh kalian dan berikan kepadaku bagianku. Artinya menunjukkan itu adalah halal. Taib. Ini lumayan nih kalau yang mau jadi ngeruqyah ya. Insyaallah nih ya. Tapi tetap ya, tentu kita wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, pahalanya lebih besar daripada kita kemudian hanya mengharapkan dunia. Kita ngajarin orang Al-Qur'an sampai bisa dia kemudian minta sebulan 2 juta. Sudah dia bisa, kita mendapatkan imbalan itu, mungkin di sisi Allah tidak terlalu banyak imbalannya karena kita sudah meminta imbalan di dunianya. Tapi kalau kemudian kita ikhlas, nggak apa-apa, ya nanti saya kerja cari, mungkin dia akan diberikan keberkahan di tempat kerjaan yang lainnya gitu ya. Tapi kalaupun dia mengharapkan imbalan dengan itu, maka para ulama mengatakan tidak mengapa. Ya, para ulama mengatakan tidak mengapa dengan dalil-dalil yang tadi disebutkan. Meruqyah dengan syarat diberi kambing baru boleh, baru bisa meruqyah. Berarti menunjukkan apa? Syaratnya harus diberikan imbalan gitu ya, imbalan dunia. Dan itu dibolehkan. Taib, itu hadis yang pertama. Sudah adzan ya? Hah? Jam berapa adzan sekarang? 7:30 ya? Taib. Kita baca hadis yang kedua. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi qiraatin, di dalam bacaan, qul huwallahu ahad, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya qul huwallahu ahad ya betul-betul menandingi sepertiga daripada Al-Qur'an. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra bi thuluthil Qur'an fi lailatin, apakah seseorang di antara kalian merasa tidak mampu untuk membaca Al-Quran sepertiganya dalam satu malam? Ya, sepertiga Al-Quran berarti berapa sepertiga Al-Quran? Berapa juz berarti? 10 juz. Apakah seseorang di antara kalian merasa tidak mampu untuk membaca 10 juz setiap malam, dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka hal itu ternyata sebagian para sahabat merasa berat dengan hal itu. Baca 10 juz satu malam. Wa qalu, dan kata para sahabat, ayuna yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu membaca itu ya Rasulullah? Tentunya
mampu membaca itu kalau kemudian tidak fokus. Kalau fokus kan banyak para sahabat yang mampu membaca bahkan Al-Quran 3 hari beres. Tapi kalau memfokuskan itu, sedangkan ada kerjaan yang lainnya, ada istri, ada anak dan lain sebagainya, untuk merutinkan gitu ya. Siapa yang diantara kami yang mampu melakukan itu secara rutin gitu tiap malam ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, Qul huwallahu ahad Allahu samad thuluthul Quran. Ya, Qul huwallahu ahad Allahu samad dan seterusnya surat Al-Ikhlas. Ini adalah thuluthul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Rawahul Bukhari. Hadis ini dibacakan oleh Imam Bukhari. Tapi kita bacakan hadis yang ketiga. Wa anhu, dan masih darinya, artinya dari Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u, bahwasanya ada seseorang, dia mendengar orang yang lainnya membaca Qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulang terus, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul huwallahu ahad Allahu, dan terus diulang-ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala di pagi hari Abu Sa'id ini datang kepada Rasulullah, fadzakara dzalika lahu, dan Abu Sa'id menceritakan hal itu kepada Rasul. Wa kana rajula yataqaluha, faqala Rasulullah, ya, dan seakan-akan orang tadi kemudian merasa berat gitu ya ketika diceritakan oleh sahabat ini. Faqala, Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu betul-betul menandingi sepertiga daripada Al-Quran. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Dari 3 hadis ini jelas ya tentang apa keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas di dalamnya atau bacaan surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Apakah seseorang yang membaca Al-Ikhlas dalam satu malam seakan-akan dia seperti membaca 10 juz? Kalau dari segi pahalanya dikatakan iya, karena seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi kalau dia pahalanya, ya, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu asyru hasanat, barang siapa yang membaca Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan 10 juz berapa ribu huruf, ratusan ribu huruf gitu ya. Itu dikalikan 10 kali lipat. Ya, dan dari sisi pahalanya sebagian mengatakan Al-Ikhlas ini ketika dibacakan di malam hari seperti membaca sepertiga daripada Al-Quran. Dan juga ada ulama yang lainnya seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kenapa Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran secara keseluruhan itu diceritakan di dalamnya tentang keagungan Allah, tentang hukum-hukum Allah, dan juga tentang apa? Kisah-kisah para nabi dan orang-orang yang membangkang para nabi dan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu secara keseluruhan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu di dalamnya kalau enggak menceritakan tentang keutamaan dan keagungan Allah, nama-nama dan sifat Allah, kalau enggak di dalamnya menceritakan tentang hukum-hukum, ya, tentang hukum-hukum agama ini, atau kalau enggak di dalamnya menceritakan tentang bagaimana Allah menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang membangkang kepada nabi-nabi terdahulu, bagaimana Allah siksa mereka dan seterusnya. Sehingga Al-Quran atau Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran, karena dalam katakanlah Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ahad, Allahu Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak tidak pula diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak terbukti ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala ahadun, seorang pun. Jadi dalam Al-Qur'an secara keseluruhan di dalamnya ada menjelaskan tentang keutamaan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah gitu ya. Karena dalam Al-Ikhlas ini juga ada nama-nama, ada sifat Allah, ada keutamaan, dan juga ada penafian Allah dari anak. Ya, ada penafian Allah dari anak. Taib. Dikatakan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Insib lana rabbaka ya Rasulullah, ya Muhammad. Coba sebutkan nasab Tuhanmu kepadaku ya Muhammad." Jadi sebutkan nasabnya, siapa Allah itu. Kemudian ka'annahum yaqulun, seakan-akan orang musyrik ini
mengatakan siapa anaknya Allah, siapa orang tuanya Allah gitu ya. Waliyadzubillah. Kemudian Allah menurunkan ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allahu ahad. Allah yang maha ahad. Yakni wahidun munfaridun an kulli makhluqatihi. Allah adalah bersendirian dari segala makhluknya, jalla wa ala. La yushbihu syai'un min makhluqatihi. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun dari kalangan makhluknya. Ahadun ismun mukhtasun billah. Ahadun adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. La yutlaqu ala ghairihi, dan kalimat ahadun ini, nama ahad ini itu tidak diberikan kepada makhluknya. Ahadun ini. Beda kalau nama seperti apa? Aziz, ya, Maha Mulia. Kemudian Sami, Basir. Manusia ternamai oleh Sami dan Basir enggak? Hah? Allah sifati manusia itu Sami'un, ya, dan Basir. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu apa kata Allah? Sami'an, mendengar, basiran, melihat. Allah menamai dirinya Sami dan Basir tidak? Iya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menamai dirinya Sami dan Basir. Allah juga menamai manusia dan memberikan kepada manusia Sami'an dan Basira. Tapi kata Allah apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah seorang pun. Artinya tidak ada yang semisal. Jadi Sami dan Basirnya Allah itu beda dengan Sami dan Basirnya manusia. Apa artinya Basir? Melihat. Apa artinya Sami? Mendengar. Kita melihat enggak? Melihat. Kita mendengar enggak? Mendengar. Tapi penglihatan kita, pendengaran kita beda dengan penglihatan dan pendengaran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama sedikit pun. Yang sama itu hanya namanya saja. Paham ya? Jadi yang sama itu hanya namanya saja. Taib. Oh, itu tanda alarm udah beres berarti ya. Taib itu sudah masuk waktu adzan ya, dan ini sudah selesai bab ini kita bacakan. Itu saja yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.